Halo guys, seperti biasa ketemu gua lagi bersama Andrew di sini di channel Bezel Time pastinya. Citizen Axiom. Berikut ini adalah pertanyaan dari seorang subscriber yang bernama Bro Astro 7608. Beliau minta dibahaskan jam Citizen Axiom dan beliau juga ada pertanyaan, itu warna hitam dari casingnya dan braceletnya itu apakah dicat? Oke, jadi di website Citizen itu dia tulis bahannya itu adalah stainless steel. Dia nggak ada kasih keterangan apa-apa, tapi stainless steelnya itu warna hitam. Nah, tapi kalau gua baca YouTube-nya dan menurut keterangan dari Bro Astro juga, itu finishingnya namanya black ion plating. Nah, apakah black ion ini pengecetan? Ya, Bro Astro kan tanya begitu. Nah, mungkin gue bisa jelasin sedikit dari apa yang gue baca ya. Jadi ini bukan dicat, tapi pewarnaan yang dihasilkan dari apa yang disebut electroplating. Jadi di sini ada gambar, di sana ada satu tempat yang diisi cairan garam elektrolit. Kemudian di sana kan ada dua benda kiri kanan, itu yang disebut anoda. Yang mana anoda itu adalah bahan finishing. Dan yang di tengah-tengah itu katoda, yang mana itu benda yang di finishing, dalam hal ini casing atau dan bracelet dari jam Citizen. Jadi semuanya itu dialiri listrik, kemudian nanti dia akan terfinishing itu si katodanya. Gitu. Jadi ini seperti sepuh ya. Kan ada sepuh emas atau sepuh perak. Nah, jadi electroplating itu begitu, setahu gua. Ya, jadi itu penjelasan singkat aja. Gue bukan ahlinya, tapi yang informasi gue baca begitu. Jadi itu di dalam electroplating ini ada menghasilkan ion-ion positif dan ion negatif bagaimana gitu sehingga bisa pindah itu si anodanya pindah ke si katoda gitu. Jadi melapis, ada lapisan. Oke, kebetulan gue punya satu jam yang punya finishing black ion. Jadi mari kita lihat. Oke, ini dia jam gua. Ini jam udah berumur 11 tahun. Ya, jadi di bezelnya itu finishingnya ya itu tadi black ion ya. Jadi ini udah 11 tahun gua pakai tapi aktif-aktifnya mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun gitu. Dan gua itu sering naik motor. Sehari itu bisa berapa kali perjalanan, pendek-pendek sih perjalanan naik motor ke sana ke sini gitu. Dan itu gue pakai jaket kan dan pakai jam ini, bayangin aja jam ini udah terbaret-baret oleh jaket gue. Tapi kita lihat itu finishing black ion ini dia nggak ada baret sama sekali ya. Nah kalau ini dia ada kena dent di sini, ini kena daun pintu waktu itu keras banget. Jadi bisa menghasilkan cacat dent gini. Kalau pakai kuku tuh cukup lumayan dalam ininya cacatnya ya. Tapi kalau baret-baret halus dia nggak kena. Jadi dia tidak ada. Cuman dia itu ada kecenderungan akan menjadi aus. Jadi mungkin setelah belasan tahun nanti atau sampai 20 tahun gitu dia akan memudar warnanya. Jadi ada putih-putih gitu. Kayak gitu finishingnya. Jadi dia anti gores kalau untuk baret-baret yang halus. Cuman nanti bakal begitu setelah kita juga bisa lihat sekarang itu kalau ini di cahaya tuh kayak udah ada sedikit tanda-tanda mau pudar gitu ya. Mungkin beberapa tahun lagi akan jadi putih warnanya. Begitu. Jadi bagaimana finishing black ion ini? Ya 10 tahun sih nggak apa-apa gitu. Ini masih bagus kan sebenarnya ini jam, belum ada kelihatan apa seperti vintage gitu, belum ada, tapi nanti bakal jadi kayak vintage gitu. Nah itu tadi penjelasan gua mengenai finishing black ion. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Bro Astro ya. Sekarang kita kembali ke jamnya Citizen Axiom. Begitu gua pertama kali lihat di website Citizen, langsung gua terkonek sama satu jam ikonik di Swiss sana bermerek Movado. Jadi ini boleh jadi alternatif
jam Movado yang tipe museum, Movado museum, ya tipenya. Oke, nah kalau dilihat dari spesifikasinya dia yang bracelet full itu oke sih, karena semuanya black ion plating, lalu water resistance-nya cuma 3 bar, which is cuma splash resistant, kacanya mineral kristal, jadi sayang sih sebenarnya ini. Terus Eco Drive dia, jadi pakai kapasitor. Eco Drive itu tahan sampai 10 tahun, kayak baterai charge, kayak taf solar gitu ya. Oke, jadi ini cukup tahan lama sampai 10 tahun, baru ganti kapasitor. Disebutnya kapasitor, padahal ya sama aja baterai itu sebetulnya sih. Fungsinya baterai tapi dia pakai bahasanya kapasitor, teknologinya Eco Drive. Jadi ya namanya perusahaan jam tangan kan pengen ada inovasi ceritanya ini. Walaupun ini mirip-mirip atau sama aja dengan baterai kapasitor. Bentuknya pun sama kok, bulat seperti baterai begitu. Ya, oke. Nah, bagaimana nih jam ini? Kalau gue bilang ini boleh sih, dia akan tahan lama ya. Sesuai dengan Eco Drive-nya, dia bisa sampai 10 tahun. Tadi udah lihat kalau finishing black ion itu 10 tahun masih bagus. Jadi oke gitu, layak untuk dipasangkan dengan Eco Drive. Nah, tapi gue tidak merekomendasi bagi yang model memakai strap kulit. Kenapa? Karena pertama, dia itu si modelnya itu seperti integrated bracelet. Jadi kalau sekali rusak, itu si kulitnya, dia akan susah cari gantinya. Kalaupun mau banget ganti, mungkin bikin custom. Mahal, harganya nggak murah gitu. Dan mungkin susah ya siapa yang pengrajin yang mau bikin ini juga. Nggak tahu gitu. Pernah ada satu reviewer ya, setelah pakai 1 tahun, si strapnya rusak. Terus gua nggak bisa cari ganti strapnya. Terus buat apa Eco Drive-nya? Sia-sia dong. Eco Drive bisa sampai 10 tahun. Ya, nah, yang kedua, itu si strap kulitnya banyak yang ngomong, nggak bagus. Terus yang ketiga, si sistem ini bakalnya juga pakai tang bakal biasa yang dicolok begitu. Itu kan mau nggak mau rusak. Paling nggak 2 tahun rusak itu kalau kita pakainya sering ya. Oke, jadi bener-bener gua sangat tidak rekomen. Bezel Time tidak memberi approval buat yang tipenya pakai strap kulit. Kalau mau ambil yang braceletnya. Sekarang kita bahas mengenai harga ya. Menurut MSRP di website Citizen, ini harganya $300, berarti kurang lebih 4,5 juta. Itu untuk yang model yang polos, yang kayak gini. Kalau gue lebih suka yang ini, karena lebih legible, lebih jelas gitu liatnya. Dia itu harganya lebih mahal $60. Itu indeks diamondnya gue pikir itu bukan diamond asli, cuman imitasi doang ya. Oke. Kalau gue pikir dengan harga segitu sih masuk akal, nggak masalah sih. Dengan ada teknologi Eco Drive, dengan braceletnya finishing black ion tadi. Oke sih, ini cocoknya ini kalau gue lihat ini buat orang yang nggak terlalu pengen koleksi jam. Dia pengen punya 1 jam aja, terus dia profesinya itu orang kantoran yang sering ketemu klien. Nah, jadi dibilang murahan juga nggak murahan sih jam ini kelihatannya ya, gue yakin. Oke lah, tapi nggak juga, bukan juga jam yang terlalu berkelas gimana juga. Tapi cocok lah buat orang yang pengennya praktis, nggak mau gonta-ganti baterai selama 10 tahun. Oke, pakai Eco Drive. Terus warnanya juga hitam semua, jadi dia tidak perlu pusing mau pakai baju warna apapun, dia akan selalu cocok karena warnanya versatile. Cuman kalau ini dari sudut pandang gue ya, gue tuh orangnya tuh kalau beli jam tuh cukup brand minded. Jadi kalau gue daripada beli ini, gue mendingan beli Movado bekas. Tuh ada yang jual di Tokopedia yang mirip begitu, harganya 5 juta masih bisa kurang. Tapi Movado gitu, Movado kita lihat
wah kalau kita baca historinya itu lebih lama dari Citizen, dan itu made in Swiss kan. Jadi rasanya punya paradigma yang lebih baik gitu kalau buat gue ya, dan buat para umumnya watch enthusiast. Jadi Movado itu brandingnya lebih kuat gitu daripada Citizen gitu. Dan ini jam Movado ini tuh jam yang modelnya yang paling ikonik ya yang ini, Movado Museum namanya. Jadi daripada beli Citizen itu, mendingan beli Movado bekas ada di Tokopedia. Cuman dia nggak ada Eco Drive masalahnya. Kalau gue sih nggak apa-apa nggak pakai Eco Drive, nggak apa-apa ganti baterai setiap 2 tahun sekali gitu ya, oke lah nggak apa-apa. Karena kalau di total juga harga baterai yang Eco Drive itu bisa 10 kali lipat lebih mahal daripada harga baterai biasa. Jadi kalau di total tetap lebih mahal yang Eco Drive, cuma dia nggak ribet gitu aja. Dan juga kelebihannya jam Movado ini adalah sudah pakai sapphire crystal. Nah, sedangkan finishing luarnya hitam semua, itu oke sih, sama kalau menurut gua Black Ion juga. Jadi perusahaan-perusahaan jam tangan tuh ya, kalau misalnya dia kasih finishing yang black all tanpa ada keterangan apa-apa, stainless steel doang tapi warna hitam, itu biasanya Black Ion setahu gua gitu, karena jam gua tadi juga si bezelnya nggak dikasih tahu itu apa materialnya. Setelah gua cari tahu gitu di internet dengan beberapa reviewer, baru ada yang ngomong kalau itu finishingnya Black Ion. Kemudian kalau kita lihat dari segi desain juga ya, bagusan Movado. Coba aja kalian lihat hands-nya. Hands yang Movado itu dolphin hands, besar hands-nya gitu, bagus. Kalau yang Citizen itu cuma garis doang gitu, si jarumnya terlalu kecil. Ini ada reviewer ya yang bilang kalau malam-malam itu suka nggak kelihatan jam berapa. Itu kan mantul si jarumnya kecil, tapi suka kalau misalnya nggak kelihatan gitu, nggak pas waktu posisi gimana itu nggak kelihatan, jadi black aja semua gitu, nggak ada kontras gitu. Udah kurang ikonik. Kalau Movado jelas kayak begitu bentuknya udah ikonik Movado gitu. Terus belum pakai sapphire lagi kristalnya. Jadi itu bayangin pakai Eco Drive tapi sayang pakai mineral kristal. Jadi kalau misalnya orangnya kurang apik ya, itu bisa udah mulai ada baret-baret gitu. Kalau udah 5 tahun pemakaian aja itu bisa aja, bisa banget jadi baret-baret si kacanya. Kalau yang kecuali ya apik ya, yang apik mungkin oke lah, masih bisa jaga jamnya. Oke, jadi rekomendasi bezel time untuk jam Citizen Axiom ini ya itu terserah sih, cuman kalau gua sih nggak akan beli. Dan ini juga nanggung gitu rasanya ya, mendingan Movado. Gitu aja sih. Tapi kalau kalian ada yang suka jam ini buat jangka panjang bisa pakai ya bisa, oke. Harganya juga nggak terlalu kemahalan sih kalau MSRP ke bawah, jangan MSRP ke atas. Ini gue cari-cari di Tokopedia juga jarang yang jual sih Citizen ini. Jadi ada yang jual juga harus pre-order dan harganya udah 5 juta ke atas gitu. Oke, jadi begitu aja pandangan bezel time mengenai jam ini. Ya, bagi kalian yang mau bertanya lagi seperti Bro Astro, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ya, dan silahkan subscribe bagi yang belum ya. Buat kalian yang suka jam, tinggal klik tombol subscribe gitu kan, supaya kedepannya ada info-info yang seperti ini gitu. Oke, berikan like buat video ini jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video mendatang. Bye-bye.